Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada masa-masa awal pembebasan kaum Bani Israel, sejarah mencatat sebuah titik balik yang amat agung. Setelah bertahun-tahun hidup dalam cengkeraman perbudakan dan tirani Raja Firaun, di mana jeritan mereka hanya terjawab oleh cambuk dan penindasan, Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam untuk mengangkat derita mereka. Hari ketika mereka meninggalkan Mesir adalah hari ketika sebuah babak baru dimulai. Rantai-rantai ketakutan yang selama ini membelenggu hati mereka runtuh seketika. Dan sinar kemerdekaan mulai menyinari langkah mereka yang gemetar namun penuh harapan. Mereka tidak lagi berjalan sebagai budak yang dihina, tetapi sebagai kaum yang dibebaskan oleh perintah Allah. Setiap hembusan angin seakan membawa pesan kebebasan. Setiap langkah terasa seperti doa yang terjawab. Di dada mereka tumbuh harapan baru, harapan tentang kehidupan yang lebih baik, tentang masa depan yang tidak lagi diwarnai ketakutan. Janji Allah yang disampaikan oleh Nabi Musa menjadi cahaya yang menuntun mereka menuju tanah yang dijanjikan. Tanah di mana mereka dapat hidup sebagai umat yang bermartabat, beriman, dan merdeka. Akan tetapi, perjuangan Nabi Musa alaihissalam dalam membawa kaumnya menuju tanah yang dijanjikan, Yerusalem, bukanlah perjalanan yang mudah. Ia penuh dengan ujian berat, bukan hanya dari lawan-lawan yang menghadang, tetapi justru dari kaumnya sendiri yang sedang beliau tolong. Inilah bagian paling menyakitkan dari perjuangan seorang nabi, menghadapi kedurhakaan umatnya ketika kebenaran sudah berada di hadapan mereka. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel telah sampai di depan gerbang tanah suci, mereka mendapati bahwa negeri tersebut dihuni oleh kaum yang sangat kuat, besar, dan terkenal kejam. Ketakutan pun menyelimuti hati mereka. Alih-alih berserah diri kepada Allah, mereka gentar dan tidak berani memasuki negeri itu. Mereka bersedia masuk hanya jika para penduduk negeri itu keluar lebih dulu. Hal ini digambarkan dalam firman Allah. Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 22. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Musa. Allah memerintahkan agar mereka berperang dan menjanjikan kemenangan, karena tanah itu adalah bagian dari janji Tuhan kepada mereka. Namun alih-alih patuh, mereka justru menunjukkan kedurhakaan yang lebih besar. Dengan nada kurang ajar mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami menunggu di sini saja." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 24. Ucapan itu bukan hanya penolakan, tetapi penghinaan terhadap perintah Allah, sekaligus bentuk pengkhianatan terhadap perjuangan Nabi Musa. Atas pembangkangan yang terus berulang, kemarahan Nabi Musa pun memuncak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hukuman yang tegas. Tanah itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama masa hukuman itu, mereka akan tersesat dan berputar-putar di gurun tanpa pernah mencapai negeri yang dijanjikan. Dan begitulah yang terjadi. 40 tahun lamanya Bani Israel berkelana dalam lingkaran yang tidak pernah membawa mereka mendekat ke tujuan. Di bawah terik gurun, mereka hidup dalam kebingungan, belajar bahwa pembangkangan hanya membawa kehinaan. Barulah setelah masa hukuman itu berakhir, generasi baru dari Bani Israel yang tidak lagi memikul dosa penolakan para pendahulu mereka diperkenankan memasuki Yerusalem. Mereka menetap di sana dan menjadikannya sebagai negeri mereka. Di tanah itulah kaum Bani Israel hidup dengan damai, tanpa ada penindasan dan tanpa ada rasa takut serta ancaman. Setelah masa Nabi Musa alaihissalam berakhir, tongkat kepemimpinan berpindah kepada murid sekaligus penerus beliau, Nabi Yusha bin Nun, seorang sosok yang dikenal bijaksana, pemberani, dan teguh memegang wahyu. Di bawah kepemimpinan beliau, Bani Israel memasuki masa yang kerap disebut sebagai zaman keemasan mereka. Sebagai nabi sekaligus raja, Nabi Yusha menegakkan hukum-hukum Allah dengan adil, mempersatukan rakyat,
dan menjaga keamanan negeri Palestina. Di tangan beliau, tanah-tanah kembali subur, ladang-ladang mereka menghijau, dan rezeki mengalir dengan melimpah. Kota-kota yang sebelumnya diliputi kecemasan kini berdiri makmur, hidup dengan keteraturan dan kedisiplinan yang terjaga. Pada masa ini, Bani Israel menjadi kaum yang disegani. Mereka hidup di bawah bimbingan wahyu, memegang teguh ajaran para nabi sebelumnya, dan menikmati kedamaian yang telah lama mereka rindukan. Itulah masa di mana keimanan, ketertiban, dan kesejahteraan berjalan beriringan, memancarkan cahaya kejayaan yang dikenang sepanjang sejarah. Seiring berjalannya waktu, usia Nabi Yusha bin Nun pun mencapai penghujungnya. Sang pemimpin agung itu wafat, meninggalkan kaum Bani Israel dalam keadaan tanpa figur yang mampu mempersatukan mereka sebagaimana dirinya. Sosok yang selama ini menjadi penyangga iman, pemersatu barisan, dan penjaga hukum-hukum Allah telah pergi, dan kekosongan itu terasa begitu besar, seolah sebuah tiang kokoh yang tiba-tiba roboh dari tengah-tengah umat. Dalam kekosongan kepemimpinan, itulah ujian mulai bermunculan. Tidak ada lagi seorang nabi yang berdiri di hadapan mereka untuk memberi peringatan ketika mereka menyimpang. Tidak ada lagi suara yang tegas mengarahkan ketika batas-batas mulai dilanggar. Tanpa seorang pembimbing yang suci dan teguh, kondisi spiritual Bani Israel perlahan melemah. Perlahan-lahan, generasi baru pun tumbuh tanpa keteguhan iman yang dimiliki generasi terdahulu. Rasa syukur memudar, ketaatan melemah, dan hati mereka semakin jauh dari cahaya petunjuk. Dari kelalaian itulah, pintu kemaksiatan terbuka sedikit demi sedikit, hingga akhirnya menganga lebar tanpa ada yang mencoba menutupnya. Perjudian digelar secara terang-terangan di jalan-jalan. Pelacuran dipraktikkan tanpa rasa malu, bahkan di tengah pemukiman mereka sendiri. Hukum-hukum agama yang dahulu mereka junjung tinggi, kini diinjak demi kesenangan sesaat. Para pemuka yang seharusnya menjadi penjaga moral justru ikut terjerumus. Suara kebenaran yang dulu lantang, kini semakin tenggelam, tertutup oleh hiruk-pikuk maksiat yang merajalela. Puncak dari seluruh kehancuran itu datang ketika mereka kembali pada kebiasaan jahiliyah yang pernah Allah hapuskan dari kehidupan mereka. Menyembah berhala. Mereka membuat patung-patung dari kayu dan batu, menghiasinya dengan emas dan perak, lalu sujud di hadapannya dengan penuh khusyuk palsu. Hati yang dahulu mengenal tauhid kini kembali diselimuti kegelapan, tertutup oleh hawa nafsu dan kesesatan. Dan pada akhirnya mereka melakukan segala bentuk kezaliman yang dahulu Allah selamatkan mereka darinya. Mereka mengulangi tragedi masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran paling berharga. Sebuah kaum yang pernah merdeka oleh pertolongan Allah, kini secara sadar mengikat diri mereka kembali dengan belenggu kesesatan yang mereka buat sendiri. Melihat kedurhakaan yang semakin merajalela di tengah Bani Israel, Allah tidak membiarkan mereka tersesat tanpa cahaya petunjuk. Dari rahmatnya yang luas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi pilihan, seorang lelaki suci, berhati lembut namun bertutur tegas. Ia datang membawa peringatan, mengajak dengan kasih sayang, dan menyeru mereka agar kembali kepada jalan lurus yang pernah mengangkat derajat nenek moyang mereka. Namun seruan itu jatuh ke telinga-telinga yang telah tertutup oleh maksiat. Hati mereka yang dahulu lembut oleh zikrullah, kini mengeras seperti batu. Mereka telah terlalu lama hidup dalam gemerlap kesesatan, tenggelam dalam kenikmatan dunia yang mereka salah sangka sebagai kebebasan sejati. Maka ketika sang nabi menyeru kepada ketaatan, mereka menganggapnya sebagai ancaman. Ketika ia memperingatkan, mereka menyebutnya penghalang kesenangan. Ketika ia mengajak kepada kebenaran, mereka menolaknya mentah-mentah. Hingga akhirnya keangkuhan mereka mencapai puncaknya. Dengan tangan yang sama, tangan yang dahulu mereka angkat tinggi memohon pertolongan Allah ketika dikejar pasukan Firaun, kini mereka mengangkat senjata untuk membungkam utusannya sendiri. Sang Nabi yang datang memperingatkan, mereka bunuh tanpa rasa takut kepada murka Tuhan, tanpa gentar kepada balasan akhirat. Langit seakan menjadi saksi bisu atas kejahatan mereka. Allah pun kembali mengutus seorang nabi berikutnya. Nabi itu datang membawa pesan yang sama, tauhid, keadilan, dan ketaatan. Namun sebagaimana yang sudah-sudah, Bani Israel menolaknya. Mereka membenci teguran, membenci larangan,
dan membenci seruan yang mengusik pesta maksiat yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Dan seperti para nabi sebelumnya, akhir dakwahnya berujung pada pembunuhan di tangan kaumnya sendiri. Begitulah yang terjadi berkali-kali. Setiap kali Allah mengutus seorang nabi, mereka segera merencanakan pembunuhannya. Ada yang mereka bunuh secara terang-terangan di hadapan publik, ada yang dibunuh secara sembunyi-sembunyi, dan ada pula yang mereka usir hingga wafat dalam pengasingan. Jumlahnya tidak lagi hitungan puluhan, tetapi ratusan. Sebuah catatan kelam yang tidak pernah dilakukan oleh kaum manapun di muka bumi. Pada akhirnya, garis keturunan yang dulu dikenal sebagai leluhur para nabi, keluarga yang diberkahi dan dimuliakan Allah, mulai terputus dari mereka. Tidak tersisa lagi dari kalangan mereka orang yang layak memikul risalah kenabian. Hati mereka telah mengeras seperti batu, bahkan lebih keras darinya. Dan tanah yang mereka huni menjadi saksi atas kezaliman yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Sejak saat itulah, perubahan besar mulai terjadi dalam kehidupan Bani Israel. Mereka menjadi kaum yang durhaka, tenggelam dalam kesesatan, kemaksiatan, dan kesyirikan yang merajalela. Ironisnya, kedurhakaan itu justru dibarengi dengan kemenangan demi kemenangan dalam setiap pertempuran yang menimpa negeri mereka. Kerajaan-kerajaan sekitar yang mencoba menyerang selalu pulang dengan kekalahan yang memalukan. Bani Israel seakan memiliki kekuatan yang tak tertembus, seolah ada tangan tak terlihat yang membela mereka dari segala penjuru. Musuh-musuh mereka gentar sebelum pedang diangkat, dan pasukan mereka seakan dikelilingi oleh perlindungan yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Hal itu terjadi karena mereka masih menyimpan tabut, sebuah peti pusaka suci yang amat mereka muliakan. Tabut itu bukan sekadar benda bersejarah, melainkan lambang keberkahan yang Allah wariskan kepada mereka. Di dalamnya tersimpan tongkat Nabi Musa alaihissalam, lembaran-lembaran Taurat, serta pakaian-pakaian peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Peti itu menjadi simbol ikatan mereka dengan wahyu, dengan sejarah suci mereka, dan dengan petunjuk Allah yang pernah membimbing leluhur mereka menuju kemuliaan. Setiap kali Bani Israel turun ke medan perang, tabut selalu diletakkan di tengah-tengah barisan pasukan. Para pasukan memandangnya dengan penuh keyakinan, seakan dari sanalah keberanian memancar. Hati yang tadinya gentar berubah menjadi tegar, tangan-tangan yang lemah tiba-tiba menjadi kuat, dan kaki-kaki yang ragu kembali mantap melangkah menghadapi musuh. Keberadaan tabut membuat mereka senantiasa menang dalam pertempuran. Lawan-lawan mereka seolah tak mampu menembus perlindungan ilahi yang menyertai peti pusaka tersebut. Selama tabut berada bersama mereka, tidak ada kerajaan yang mampu menundukkan Bani Israel. Negeri mereka berdiri tegak, disegani, dimuliakan, dan menjadi kekuatan yang tak terkalahkan di antara bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan atas hal inilah Bani Israel semakin lupa diri. Kejayaan yang mengiringi langkah mereka, serta keberadaan tabut yang selalu membawa keberuntungan, membuat hati mereka dipenuhi rasa angkuh. Mereka merasa bahwa kekuasaan sepenuhnya berada di tangan mereka, bahwa tak ada lagi kekuatan di bumi yang mampu menandingi mereka. Dalam kesombongan itu, mereka menganggap diri sebagai bangsa pilihan yang tidak mungkin dikalahkan. Bagi mereka, kemenangan bukan lagi anugerah Allah, tetapi hak mutlak yang seolah-olah telah dijamin selamanya. Maka sejak saat itu Bani Israel berjalan di atas jalan yang paling gelap, jalan yang ditempuh oleh kaum yang telah kehilangan rasa takut kepada Tuhannya. Mereka mengira bahwa dunia adalah milik mereka sepenuhnya, bahwa tabut akan terus melindungi mereka, tak peduli seberapa jauh mereka menyimpang. Oleh sebab itulah hati mereka menjadi sesat. Mereka merasa tidak lagi membutuhkan seorang nabi. Bagi kaum Bani Israel, seorang nabi bukan lagi sebagai pembawa cahaya, melainkan pengganggu yang merusak kenyamanan. Suara kebenaran yang datang dari lisan para utusan Allah dianggap duri yang mengusik kenikmatan duniawi. Keberadaan seorang nabi dijadikan sebagai ancaman bagi kesenangan yang mereka banggakan. Nasihatnya dianggap menghambat pesta-pesta maksiat mereka. Tegurannya dirasa merusak kemeriahan penyembahan berhala yang telah menjadi gaya hidup baru. Maka daripada kembali kepada ketaatan, mereka lebih memilih membunuh para nabi, utusan Allah. Dengan membunuh nabi-nabi itu,
mereka mengira dapat membungkam kebenaran. Padahal yang mereka lakukan hanyalah menumpuk kesesatan di atas kesesatan. Akibatnya, Allah pun menjadi sangat murka. Kedurhakaan mereka yang tak kunjung berhenti, kezaliman yang dilakukan tanpa rasa takut, serta keberanian mereka menumpahkan darah para nabi, akhirnya mendatangkan bencana besar. Maka Allah mencabut kejayaan yang dulu pernah mengangkat martabat mereka. Bani Israel yang tadinya menguasai dan menetap dengan aman di tanah Yerusalem, tiba-tiba menghadapi serangan besar dari kaum Bani Amalekah. Kaum ini dikenal sebagai bangsa perkasa, bertubuh tinggi besar, layaknya kaum raksasa. Memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, serta terkenal bengis dan kejam dalam peperangan. Tidak satu pun kerajaan di sekitar mereka berani meremehkan kekuatan bangsa ini. Serangan Bani Amalekah datang bagaikan badai yang meluluh lantakkan segalanya. Pasukan Bani Israel yang dulu tak terkalahkan, kini kalang kabut. Keberanian mereka telah patah, sebab keberkahan Allah sudah tidak lagi bersama mereka. Banyak dari mereka tumbang di medan perang, mati dengan cara mengenaskan. Mereka tidak mampu menghadapi kekuatan dahsyat dari musuh yang menyerbu tanpa belas kasihan. Lebih parahnya lagi, pusaka suci yang selama ini mereka banggakan, tabut, peti yang berisi tongkat Nabi Musa, lembaran Taurat, dan peninggalan Nabi Harun, berhasil direbut oleh musuh. Tabut itu dicuri oleh raja kejam dari bangsa Amalekah, seorang penguasa bertubuh raksasa bernama Jalut. Kehilangan tabut bagi Bani Israel adalah pukulan yang lebih menyakitkan daripada kekalahan perang, seolah-olah mereka kehilangan sumber kekuatan. Akhirnya tidak ada lagi kejayaan yang tersisa. Bani Israel terusir dari Yerusalem. Mereka meninggalkan negeri itu dalam keadaan porak-poranda, membawa luka, ketakutan, dan rasa kehilangan yang mengenaskan. Mereka hidup terlunta-lunta, berpindah-pindah tanpa tujuan, seperti bangsa yang kehilangan masa depan. Mereka pun merasakan bahwa kehinaan dan kesengsaraan yang menimpa mereka bukan datang dari musuh semata, melainkan akibat dari dosa dan kedurhakaan mereka sendiri. Dalam keadaan yang sudah sehancur itu, penderitaan Bani Israel belum juga berakhir. Mereka masih saja mendapatkan perlakuan keji dari kaum Bani Amalekah. Orang-orang penting di antara mereka, para pembesar, tokoh-tokoh terkemuka, dan pemimpin suku ditangkap, ditahan, dan disiksa tanpa ampun. Tubuh mereka diseret, dipukul, dan dihinakan sebagai peringatan bagi yang lain agar tidak berani memberontak. Anak-anak mereka pun tidak luput dari kekejaman. Banyak yang diculik, dijadikan budak, atau dipisahkan selamanya dari orang tuanya. Hati para ibu hancur, para ayah putus asa karena tidak mampu melindungi keluarga mereka dari kekejaman. Dan agar mereka tetap dibiarkan hidup, Bani Israel dipaksa membayar upeti yang besar kepada bangsa Amalekah. Setiap bulan mereka harus menyerahkan hasil panen, harta, bahkan sebagian ternak mereka. Bila tidak mampu membayar, penghinaan dan siksaan yang lebih kejam menanti. Pada masa itu Bani Israel mengalami kesengsaraan yang sangat tragis dan mengenaskan. Mereka kehilangan negeri, kehilangan kehormatan, kehilangan kebebasan, bahkan kehilangan keluarga mereka sendiri. Namun justru di saat penderitaan itulah hati yang dulunya keras mulai melembut. Di tengah penindasan yang tiada henti, kaum Bani Israel mulai kembali mengingat Allah. Mereka mulai mengangkat tangan, memohon dengan tangis dan rintihan agar Allah menolong mereka. Mereka meminta supaya Allah kembali mengutus seorang nabi, seseorang yang dapat membimbing mereka, menguatkan mereka, dan menyelamatkan mereka dari kesewenang-wenangan bangsa Amalekah. Padahal sebelumnya ketika hidup mereka dipenuhi kejayaan dan kemenangan, mereka lalai terhadap Allah. Mereka mengingkari perintahnya, melanggar syariatnya, dan memusuhi nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Setiap kali datang seorang nabi menyeru mereka kembali ke jalan yang benar, mereka membunuhnya tanpa rasa takut. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan, kesyirikan, dan kebanggaan palsu atas kekuatan yang mereka kira abadi. Namun kini, setelah kekejaman menimpa mereka, setelah mereka hidup dalam kehinaan, mereka kembali memohon pertolongan. Mereka meminta agar Allah mengutus seorang nabi yang dapat menyatukan mereka kembali, menghidupkan iman yang telah padam, dan memimpin mereka keluar dari penderitaan. Di dalam kaum Bani Israel sendiri,
satu-satunya garis keturunan yang dapat melahirkan seorang nabi hanyalah dari keturunan Lawi bin Yakub. Namun tragisnya, dari seluruh keturunan Lawi, yang tersisa hanyalah seorang perempuan bernama Hubla. Keturunan Lawi sebelumnya telah habis dibunuh oleh tangan kaum Bani Israel sendiri akibat kedurhakaan mereka. Meski demikian, Allah tetap mengabulkan permintaan mereka yang sedang terzalimi. Wanita solehah bernama Hubla diberi karunia mengandung seorang bayi. Kabar gembira itu pun dengan cepat menyebar dan seketika menghadirkan secercah harapan bagi kaum Bani Israel yang tengah tertindas. Mereka lalu menjaga Hubla dengan sepenuh hati, melindunginya siang dan malam agar tidak sampai ditangkap oleh kaum Bani Amalikoh. Doa pun terus dipanjatkan, memohon agar Hubla melahirkan seorang putra yang kelak diangkat menjadi nabi dan pemimpin bagi mereka. Untuk kedua kalinya, Allah kembali mengabulkan doa mereka. Tibalah saatnya Hubla melahirkan seorang bayi laki-laki, sesuai dengan harapan yang selama ini mereka gantungkan kepada langit. Bayi itu kemudian diberi nama Samuel atau Sam'un atau Samil, yang bermakna Allah telah mendengar permohonanku. Seiring berjalannya waktu, Samuel tumbuh menjadi sosok yang cerdas, soleh, dan penuh wibawa. Ketika beliau dewasa, Allah pun mengangkatnya menjadi seorang nabi. Beliau diperintah untuk menegakkan ajaran para nabi sebelumnya, dan membimbing kaum Bani Israel yang saat itu berada dalam penderitaan. Karena hidup mereka dalam keadaan tertindas, kali ini Bani Israel mematuhi ajakan dan larangan yang didakwahkan Nabi Samuel. Mereka mendengar, mengikuti, dan berharap besar kepada beliau. Hingga pada suatu hari mereka datang mengadukan penindasan yang selama ini menimpanya. Mereka berkata dengan penuh keluh kesah, "Wahai Nabiullah, angkatlah untuk kami seorang raja, agar kami dapat berperang di bawah kepemimpinannya di jalan Allah." Mendengar permintaan itu, Nabi Samuel tidak serta-merta percaya. Ia mengenal betul tabiat kaumnya, kaum yang kerap membangkang, menolak perintah, dan mengingkari janji. Beliau khawatir jika nanti turun perintah untuk berperang, mereka justru menolaknya, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi Musa. Kala itu, ketika disuruh berperang melawan kaum yang menghuni tanah Yerusalem, Bani Israel malah berkata dengan lancang, "Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan perangilah mereka. Kami akan duduk di sini saja." Nabi Samuel tidak ingin sejarah kelam itu terulang. Namun meskipun diperingatkan, orang-orang Bani Israel tetap bersikeras. Mereka ingin seorang pemimpin yang mengangkat kembali martabat mereka. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami enggan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah terusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Melihat kesungguhan mereka kali ini, Nabi Samuel pun akhirnya memenuhi permintaan tersebut. Ia menengadahkan tangan ke langit, memohon kepada Allah agar mengutus seorang raja yang akan memimpin Bani Israel dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Tidak lama setelah Nabi Samuel berdoa, Allah pun memberikan petunjuk kepadanya tentang sosok yang akan menjadi raja bagi Bani Israel. Allah mengabarkan bahwa calon raja itu adalah seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa, soleh, serta cerdas. Ia bukan dari kalangan terpandang, melainkan seorang penggembala sederhana. Namun ia memiliki dua tanda khusus. Tanda yang pertama adalah dia memiliki keledai dengan tanduk yang aneh, tanduk yang berbeda dari keledai-keledai lain. Tanda yang kedua adalah dia selalu membawa tongkat yang panjangnya seukuran tinggi tubuhnya. Dengan tanda-tanda inilah Nabi Samuel diperintahkan mengenali pemuda tersebut. Hingga pada suatu hari Nabi Samuel melihat seorang pemuda berdiri di depan rumahnya. Pemuda itu tampak kebingungan dan gelisah. Ia datang karena sedang mencari keledainya yang hilang. Di tangannya ia menggenggam sebuah tongkat dan Nabi Samuel tertegun. Tongkat itu tingginya sama persis dengan tinggi tubuh si pemuda, sebagaimana ciri yang telah Allah wahyukan kepadanya. Tak lama kemudian, keledai yang hilang itu ditemukan. Dan ketika keledai itu muncul dari balik semak, Nabi Samuel melihat sebuah keanehan. Keledai itu memiliki tanduk khusus, persis seperti tanda kedua yang disampaikan Allah kepadanya. Pada saat itu juga, hati Nabi Samuel mantap. Ia yakin bahwa inilah pemuda pilihan Allah, pemuda yang kelak akan memimpin Bani Israel, mengembalikan kehormatan mereka,
dan mengobarkan keberanian dalam dada yang telah lama takut. Pemuda itu bernama Thalut. Dengan penuh kelembutan, Nabi Samuel menghampirinya. Ia mengajak Thalut untuk masuk dan berbicara. Setelah itu Nabi Samuel membawa Thalut untuk diperkenalkan kepada kaum Bani Israel sebagai calon raja yang telah Allah pilih untuk mereka. Nabi Samuel lalu berdiri di hadapan kaumnya dan mengumumkan keputusan besar itu. Dengan suara tegas beliau berkata bahwa pemuda yang bersamanya, pemuda bernama Thalut, telah dipilih oleh Allah sebagai raja bagi Bani Israel. Disinilah kembali tampak sifat asli kaum Bani Israel. Bukannya bersyukur dan menerima keputusan Allah, mereka justru menolak dengan keras. Mereka memandang Thalut dari ujung kaki sampai kepala. Bagi mereka, Thalut hanyalah seorang penggembala miskin, tak memiliki harta, tak memiliki jabatan, dan bukan berasal dari garis keturunan yang mereka banggakan. Dengan nada meremehkan mereka berkata, "Mengapa dia yang menjadi raja? Dia bukan keturunan Lawi bin Yakub, bukan pula keturunan Yahuda. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin memimpin kami?" Dalam keyakinan kaum Bani Israel, hanya ada dua garis keturunan yang merupakan tempat lahirnya para pemimpin. Keturunan Lawi yang merupakan jalur para nabi, sementara keturunan Yahuda merupakan jalur para raja. Ironisnya, mereka lupa, enggan menerima kenyataan bahwa kedua jalur keturunan itu telah habis karena ulah mereka sendiri. Kaum Bani Israel telah membunuh para nabi dari keturunan Lawi satu demi satu, hingga yang tersisa hanyalah Nabi Samuel. Begitu pula dengan garis keturunan Yahuda. Semuanya telah habis terbunuh akibat kekerasan yang mereka lakukan. Tetapi seperti itulah watak Bani Israel. Permintaannya selalu aneh, tidak masuk akal, dan seringkali tidak tahu diri. Mereka ingin seorang raja dari keturunan yang justru sudah mereka musnahkan. Sejak dahulu sifat kaum Bani Israel memang sulit diubah. Bahkan pada masa Nabi Musa, mereka telah menunjukkan tabiat yang sama. Permintaan yang aneh, tidak masuk akal, dan tak pernah merasa puas. Pernah pada suatu waktu, mereka meminta sesuatu yang mustahil. Mereka meminta Nabi Musa membawakan makanan dari surga. Padahal seluruh manusia tahu bahwa makanan surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang beriman, yakni orang yang telah meninggal dan masuk ke dalam surganya Allah. Tidak mungkin manusia yang masih hidup di dunia bisa merasakannya. Tetapi demikianlah Bani Israel, mereka ingin menikmati kenikmatan akhirat sementara mereka masih hidup di dunia. Namun karena kasih sayang Allah dan kedudukan Nabi Musa, keinginan itu pun dikabulkan. Dengan izinnya, turunlah makanan dari langit, manna dan salwa, makanan surga yang tidak pernah basi, tidak perlu dimasak, dan rasanya menenangkan hati. Bukannya bersyukur, mereka justru kembali mengeluh. Menu dari surga pun mereka nilai tidak cukup. Mereka meminta hidangan yang berbeda, sayur mayur, bawang, kacang-kacangan, seperti orang yang lupa bahwa apa yang mereka makan adalah nikmat yang tak diberikan kepada kaum manapun. Begitulah sifat kaum Bani Israel, tidak pernah merasa puas dan selalu mengajukan permintaan yang aneh-aneh. Sifat itu kembali tampak ketika Nabi Samuel mengumumkan bahwa Thalut, seorang pemuda soleh dari keturunan Bunyamin bin Yakub, telah dipilih Allah sebagai raja mereka. Padahal Thalut juga berasal dari silsilah keluarga Yakub, yakni Benyamin bin Yakub, masih bersaudara dengan Lawi dan Yahuda. Tetapi bagi kaum Bani Israel yang keras hati, hal itu tetap tidak cukup. Mereka memandang Thalut bukan dari sisi iman dan ketakwaan, melainkan dari penampilan luarnya, kekayaannya, kedudukannya, dan keturunannya. Mereka pun mulai memprotes keputusan langit itu dengan angkuh. Bagaimana mungkin seorang penggembala miskin menjadi raja kami? Bagaimana mungkin kami dipimpin oleh seseorang yang bukan keturunan Yahuda? Bagaimana mungkin Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak atas kepemimpinan itu daripada dirinya? Suara penolakan itu menggema di antara barisan mereka. Mereka seakan lupa bahwa pemilihan raja itu bukan keputusan manusia, bukan keputusan Nabi Samuel, melainkan ketetapan langsung dari Allah. Mereka lupa bahwa kehormatan tidak ditimbang dari harta atau nasab, melainkan dari kelayakan dan kesucian jiwa. Namun demikianlah watak mereka sejak dahulu. Merasa paling berhak, merasa paling pantas, dan pada saat yang sama paling keras menolak kehendak Allah. Untuk meredam kegaduhan dan penolakan yang semakin memanas,
Nabi Samuel pun berdiri di tengah-tengah kaumnya. Dengan suara yang penuh wibawa, beliau berkata, "Sesungguhnya Allah telah memilih Talut menjadi raja kalian. Allah telah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas serta tubuh yang perkasa. Dan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki." Anehnya, kaum Bani Israel yang keras kepala itu tetap tidak mau menerima penjelasan tersebut. Hati mereka tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan. Mereka terus memprotes, menolak, dan mempertanyakan keputusan Allah. Hingga akhirnya untuk mengakhiri perdebatan, Nabi Samuel menunjukkan sebuah tanda yang tak mungkin dipungkiri. Sebuah bukti nyata bahwa Allah sendiri yang mengangkat Talut sebagai raja mereka. Nabi Samuel berkata, "Sesungguhnya tanda bahwa ia akan menjadi raja adalah kembalinya tabut kepada kalian. Di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, serta peninggalan keluarga Musa dan Harun. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda bagi kalian, jika memang kalian adalah orang-orang yang beriman." Mendengar itu, seketika suasana menjadi hening. Para pembesar Bani Israel saling memandang, wajah mereka berubah. Tabut adalah pusaka suci yang telah lama hilang. Dicuri oleh Jalut, raja kejam Bani Amalekah. Mustahil tabut itu kembali, kecuali jika Allah sendiri yang mengembalikannya. Dan jika tabut benar-benar kembali, maka tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk menolak Talut sebagai raja pilihan Tuhan. Setelah menyampaikan tanda-tanda tersebut, Nabi Samuel kemudian menengadahkan tangannya dan berdoa kepada Allah agar tabut pusaka suci yang telah dirampas Bani Amalekah dikembalikan kepada kaum Bani Israel. Tabut itu bukan sekadar peti, tetapi sumber ketenangan dan keberanian mereka dalam setiap peperangan. Allah pun mengabulkan doa Nabi Samuel. Dengan perintahnya, turunlah para malaikat menuju wilayah kekuasaan Bani Amalekah. Mereka mengambil tabut itu dari istana Jalut, tanpa seorang pun mampu menghalangi. Lalu tabut tersebut terangkat ke langit dan terbang melintasi udara, mengarah ke negeri Bani Israel. Saat itu, kaum Bani Israel menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah langit yang cerah, sebuah peti bersinar melayang perlahan, dikawal para malaikat yang tidak terlihat. Namun terasa kehadirannya. Mereka tertegun, tubuh mereka gemetar, antara takjub dan takut. Hingga akhirnya, tabut itu turun dan jatuh tepat di hadapan Talut. Semua mata tertuju pada sosok pemuda itu. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa ini adalah tanda yang jelas, bukti nyata bahwa Talut adalah raja pilihan Allah. Barulah setelah menyaksikan kejadian luar biasa tersebut, Bani Israel mengakui kebenaran yang selama ini mereka bantah. Hati mereka luluh, lidah mereka membisu. Mereka tunduk pada keputusan Allah. Tanpa menunggu lebih lama, mereka segera mempersiapkan pasukan perang. Dari seluruh penjuru, dikumpulkanlah 80.000 pemuda pilihan untuk menjadi prajurit. Mereka dibekali dengan pedang, tombak, perisai, dan perlengkapan perang yang lengkap. Barisan mereka tersusun rapi, semangat mereka berkobar, dan keyakinan mereka kembali pulih setelah tabut berada di tengah-tengah mereka. Dipimpin oleh Raja Talut, pasukan besar itu bergerak menuju Palestina untuk menghadapi Bani Amalekah dan raja mereka yang kejam, yakni Raja Jalut. Perjalanan panjang menuju peperangan akbar pun dimulai. Ternyata selain 80.000 pemuda yang berangkat bersama pasukan Talut, ada satu sosok kecil yang tak disangka-sangka ingin ikut serta dalam peperangan. Ia adalah Daud, seorang anak muda yang tubuhnya masih kecil dan wajahnya belum sepenuhnya lepas dari masa kanak-kanak. Kehadirannya tentu saja mengundang keberatan. Para prajurit Bani Israel menolak, menganggapnya masih terlalu muda, terlalu lemah, dan terlalu berisiko untuk pergi berperang. Bahkan Raja Talut sendiri sempat meragukannya. Namun entah mengapa, di sudut hati Talut, ada perasaan bahwa anak ini tidaklah biasa. Ada sesuatu dalam tatapan Daud yang membuatnya percaya. Akhirnya setelah melihat kesungguhan dan keberaniannya, Daud diizinkan ikut berangkat. Daud adalah anak gembala. Hari-harinya dihabiskan di padang rumput menjaga ternak ayahnya. Meskipun tubuhnya kecil, keberaniannya tidak diragukan. Ia pernah menghadapi binatang buas yang tiba-tiba menyerang hewan ternaknya. Dengan hanya bermodalkan ketapel, Daud mengambil sebuah batu, membidiknya dengan penuh ketenangan, lalu melepaskannya. Dalam sekejap, batu itu melayang dengan kecepatan dahsyat dan menghantam kepala binatang buas tersebut
hingga mati seketika. Dari peristiwa itu, Daud yakin bahwa dengan pertolongan Allah, ketapelnya bisa mengalahkan Jalut, raja raksasa yang terkenal kejam, bengis, dan tak terkalahkan. Dalam perjalanan bersama pasukan, terjadi sesuatu yang sangat menakjubkan. Tiba-tiba, Daud mendengar suara lembut tapi jelas. Suara yang berasal dari sebuah batu di pinggir jalan. "Wahai Daud, bawalah aku ikut serta." Daud menoleh. Batu itu tampak biasa saja, tetapi suara itu benar-benar ia dengar. Tanpa ragu, ia mengambil batu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Tidak lama kemudian, sebuah batu lain kembali bersuara, "Wahai Daud, bawalah aku ikut serta." Daud memungut batu kedua, lalu setelah beberapa langkah ia berjalan, kembali terdengar suara yang ketiga, "Wahai Daud, bawalah aku bersamamu." Daud pun mengambil batu ketiga. Kini, ia memegang 3 batu pilihan yang kelak akan menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang mengubah sejarah kaum Bani Israel. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, pasukan Talut akhirnya tiba di depan sebuah sungai lebar yang mengalir di antara Yordania dan Palestina. Sebuah sungai yang akan menjadi ujian besar bagi mereka sebelum menghadapi Jalut dan pasukan raksasanya. Mereka yang sudah kehausan dan kelelahan ingin segera meminum air sungai itu sepuas hati. Namun Raja Talut segera mengingatkan para prajuritnya sebelum mereka menyerbu air sungai tersebut. "Wahai para prajurit," ucapnya lantang, "ketahuilah bahwa Allah akan menguji kalian dengan sungai ini. Siapapun yang meminum airnya lebih dari 1 tegukan, maka ia tidak akan menemaniku dalam peperangan." Seluruh prajurit mengangguk, sebagian dengan mantap, namun sebagian lagi tampak ragu. Ketika izin diberikan, mereka pun berbondong-bondong menuju sungai. Ujian yang terlihat mudah ternyata benar-benar berat. Dari 80.000 prajurit, hanya 4.000 orang saja yang mematuhi perintah, termasuk seorang anak kecil yang bernama Daud. Sementara 76.000 lainnya tergoda oleh rasa haus dan meminum air sungai itu sepuas-puasnya. Begitu mereka melanggar perintah, Allah cabut keberanian dari hati mereka. Semangat yang tadinya berkobar berubah menjadi ketakutan. Mereka gentar dan merasa tak sanggup melanjutkan perjalanan. Akhirnya mereka mundur, meninggalkan Raja Talut hanya dengan 4.000 prajurit setia. Talut melanjutkan perjalanan bersama pasukan yang tersisa. Namun begitu mereka memasuki wilayah Palestina dan melihat pasukan Bani Amaliko, kegentaran kembali menyelimuti mereka. Pasukan musuh itu jumlahnya sangat banyak, bagaikan lautan manusia, dan tubuh-tubuh mereka tinggi besar seperti deretan raksasa. Melihat pemandangan yang menggetarkan itu, nyali sebagian prajurit Talut kembali menciut. Tak sanggup membayangkan harus berhadapan dengan para raksasa itu. Akhirnya banyak yang memutuskan mundur dari pertempuran. Kini pasukan Talut yang awalnya 4.000 orang, hanya tinggal 314 prajurit, termasuk Daud yang masih kecil namun berhati teguh. Dengan jumlah yang sedikit itu, mereka tetap maju mendekati pasukan Bani Amaliko. Melihat tubuh prajurit Talut yang kurus dan jumlahnya tak seberapa, pasukan musuh tertawa terbahak-bahak dan mengejek tanpa henti. Ketika kedua pasukan mulai berhadap-hadapan, muncullah raja mereka, Jalut, sosok tertinggi dan terbesar di antara kaum Bani Amaliko. Tubuhnya kekar bak gunung berjalan. Dialah yang selama ini mengintimidasi bangsa-bangsa di sekitarnya. Melihatnya saja membuat lutut banyak orang bergetar. Prajurit Talut terdiam. Rasa takut menyelimuti dada mereka. Namun di tengah rasa gentar itu, mereka menengadahkan tangan, memanjatkan doa dengan penuh kerendahan hati. "Ya Tuhan kami, berikanlah kesabaran atas diri kami. Kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami menghadapi kaum yang kafir." Tidak lama kemudian, Raja Bani Amaliko yang bernama Jalut maju ke depan pasukannya. Tubuhnya menjulang seperti raksasa, suaranya bergemuruh memecah udara. "Mana jagoan kalian, yang paling kuat dan perkasa?" teriaknya menantang. "Ayo maju lawan aku, kita bertarung di tempat ini." Suara itu begitu menggelegar hingga membuat nyali para prajurit Talut menciut. Tak seorang pun berani menjawab tantangan raksasa itu.
Melihat kondisi pasukannya yang diliputi ketakutan, Raja Talut mencoba membangkitkan semangat mereka. Ia membuat sebuah sayembara. Barang siapa yang berhasil membunuh Jalut, akan kunikahkan dengan putriku yang cantik, dan kuberi kekuasaan separuh dari kerajaanku, seru Raja Talut. Namun meski hadiah itu sangat besar, tak satu pun dari para prajuritnya yang berani melangkah ke depan. Mereka memalingkan wajah, tak sanggup menantang Raja Jalut. Hingga akhirnya majulah seorang anak kecil, Daud, menghadap Raja Talut. Dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan, ia berkata bahwa ia sanggup melawan Jalut. Untuk kedua kalinya Raja Talut tertegun. Ia heran sekaligus kagum atas keberanian anak kecil yang sebelumnya ikut lulus dalam ujian sungai itu. Namun keraguan di hati Raja Talut masih tetap ada. Engkau masih terlalu muda, tubuhmu kecil, dan engkau bukan prajurit, kata Raja Talut memperingatkan. Akan tetapi, Daud menjawab dengan tegas dan penuh keyakinan. Janganlah engkau terpengaruh oleh usia dan fisikku. Aku tahu engkau khawatir melepaskan aku menghadapi Jalut. Tetapi ketahuilah, kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan badan semata. Yang lebih penting adalah keteguhan hati dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menentukan hidup dan mati bagi hambanya. Kata-kata itu menembus keraguan Talut. Ia pun mengizinkan Daud turun ke medan laga. Talut memberi Daud perlengkapan perang, pedang, topi baja, dan baju zirah dari besi. Namun Daud menolaknya. Ini terlalu berat bagiku, dan aku belum terbiasa, ujar Daud. Daud lebih memilih senjata yang selalu menemaninya sejak kecil, yakni sebuah ketapel. Pertarungan pun dimulai. Dengan langkah berani, Daud berjalan ke tengah lapangan menghadapi Jalut. Melihat lawannya hanyalah seorang anak kecil, Jalut tertawa mengejek. Apakah bocah kecil ini yang kalian anggap jagoan? Jangankan satu bocah, kalian semua maju pun aku sanggup membunuh kalian dengan mudah. Dengan congkak Jalut melangkah maju hendak menyerang Daud. Namun Daud lebih cepat. Ia mengambil batu pertama dan melemparkannya dengan ketapel, tepat mengenai kening Jalut. Raja raksasa itu mengerang kesakitan. Batu kedua menyusul, lalu batu ketiga juga tepat mengenai keningnya. Pada saat itulah, atas izin Allah, tubuh Jalut oleng dan tersungkur menghantam tanah. Darah mengucur dari kepalanya, menutupi kedua matanya. Sang raksasa perkasa itu pun tewas mengenaskan. Dibunuh hanya oleh seorang anak kecil bernama Daud. Melihat raja mereka tumbang, pasukan Bani Amalikoh yang jumlahnya ribuan mendadak panik dan ketakutan. Mereka lari berhamburan, menyelamatkan diri tanpa berpikir panjang. Kemenangan pun berada di pihak Talut dan prajuritnya. Dengan gugurnya Jalut, tanah Palestina kembali dikuasai. Dan sesuai janji, Talut memberikan sebagian kekuasaan kerajaannya kepada Daud. Ketika Daud menginjak usia remaja, ia dinikahkan dengan putri Talut. Seiring waktu, kekuasaan yang sebelumnya hanya separuh, akhirnya diserahkan sepenuhnya kepada Daud. Daud pun menjadi raja Bani Israel. Tidak lama kemudian, Allah mengangkatnya sebagai nabi dan rasul, serta menurunkan kepadanya kitab suci, Zabur. Demikianlah kisah Raja Talut membebaskan kaum Bani Israel dari penindasan Raja Jalut dan pasukannya. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.